Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah, NIM 5252116845 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya merupakan peserta PPG Daljab Batch 4 yang akan melaksanakan kegiatan uji kinerja guru fikih di MTS Al-Falah Cikaung kelas 7 dengan materi sholat Jumat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu. Ahmad Zarul Ghafur Hadir. Akmal Hariri, Hadir. Alfi Husni, Hadira. Andika Saputra, Hadir. Arini, Hadira. Arisi Putra, Azahra, Cici Juningsih, Dea Anissa, Diana Sari, Eva Tita, Farhan Herianto, Hasbini Amilah, Ilham Khairul Azam, Jenita Rahmania, Juan Wifi, Maulani, Mailani, Muhammad Alfian, Muhammad Ilham, Muhammad Tajul, Muzaki Habibi, Nuril Marifah, Hadira. Nurul Syifa, Rafael Saputra, Regi Asmawan, Regina Putri, Raisya, Rio Ardan, Sabrina Nadia, Hadira. Sali Oktavia, Hadira. Tati Rosmira, Hadira. Tiara Alfarisa, Trisna, Hadir. Ulfa Minatika, Willy Novita Sari, Hadira. Yasmin Asyifa, Hadira. Zainal Mutakin. Pada hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat, sama seperti sekarang, yaitu hari Jumat. Sebelumnya Bapak tanya dulu, sholat itu hukumnya apa? Wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu dalam satu hari ada berapa? Ada 5. Pertama, subuh. Kedua, zuhur. Ketiga, asar. Keempat, maghrib. Terakhir, isya. Untuk hari Jumat, sholat zuhurnya diganti sholat Jumat. Sholat Jumat itu pengertiannya adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat wajib kata-katanya, berarti mau tidak mau harus dilakukan 2 rakaat. Walaupun pengganti sholat zuhur, sholat Jumat itu hanya dilakukan 2 rakaat. Kalau ada anak kecil mengatakan, Pak, sholat Jumat mana 6 rakaat? Pertama kita datang ke masjid sholat, terus setelah azan sholat 2 rakaat, terus setelah bareng sama imam sholat. Yang pertama datang ke masjid itu bukan sholat Jumat, namanya sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Masjid itu rumah Allah, sehingga kita disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Terus setelah azan kita melakukan sholat, itu bukan sholat Jumat, namanya sholat qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat itu sholat sunnah sebelum melakukan sholat sunnah Jumat. Sama seperti sholat duhur, ada sholat sunnah qobliyah duhur,
sebelum melakukan sholat zuhur. Yang dilakukan sesudah khutbah. Khutbah dilakukan pada waktu sholat Jumat itu berbeda dengan khutbah-khutbah yang lain. Kalau Idul Fitri, sholat dulu atau khutbah dulu? Sholat dulu atau khutbah dulu? Coba ingat-ingat. Kalau kita berangkat sholat Idul Fitri, sholat dulu atau khutbah dulu? Ingat-ingat. Kita berangkat bisa ke masjid. Itu si imam atau khatib itu sholat dulu, sholat Idul Fitri dulu, terus khutbah, atau khutbah dulu, terus sholat. Sholat dulu, terus khutbah. Baru biasanya bersalam salaman. Sama Idul Adha juga sama, istisqa sama, gerhana juga sama seperti itu. Khusus sholat Jumat itu khutbah dulu, terus sholat. Kalau yang lain sholat dulu baru khutbah. Pada waktu zuhur tidak boleh ada sholat Jumat dilakukan pada waktu sholat asar, misal maghrib ataupun yang lainnya. Berbeda dengan sholat yang lain, misal kita sholat meminta hujan, istisqa namanya. Lah nanti bisa dilakukan pagi hari, siang hari, atau sore hari mungkin, atau malam hari. Kalau di sini harus waktu zuhur dan harus di hari Jumat. Dalil tentang sholat Jumat, banyak sebenarnya dalil ataupun landasan hukum tentang sholat Jumat. Di antaranya adalah yang biasa dibaca oleh imam ketika sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi orang-orang dulu itu biasanya ketika hari Jumat tetap berjualan. Maka ayat ini turun yang artinya hai orang-orang yang beriman apabila diseru, apabila sudah azan, maka ketika diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi ketika sudah azan, ya sudah, kita mau jual beli, kita mau sedang apa, tetap ditinggalkan, mendahulukan sholat Jumat. Baru nanti dagang lagi boleh. Terus hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Fardu atau wajib itu ada dua. Pertama fardu ain, kedua fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban masing-masing individu. Ingat-ingat. Kalau satu individu tidak melakukan, maka tidak bisa digantikan oleh orang lain. Seperti sholat Jumat, zakat fitrah, dan seterusnya. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu boleh dilakukan oleh sebagian orang, yang lain tidak melakukan tidak apa-apa. Seperti sholat mayit. Sholat mayit. Sholat mayit itu misal ada orang meninggal, terus kita melakukan sholat cuma berdua nih, yang lain tidak melakukan tidak apa-apa. Yang penting sudah ada yang melakukan sholat mayit. Bagi setiap muslim, berarti kafir wajib atau tidak? Tidak. Laki-laki, berarti perempuan wajib atau tidak? Yang sudah dewasa, anak-anak wajib atau tidak? Anak-anak tidak wajib, cuma supaya terbiasa melakukan sholat Jumat, maka biasanya diajak masjid melakukan sholat Jumat. Berakal sehat, berarti orang gila wajib atau tidak? Tidak. Terus merdeka itu maksudnya kebalikan dari hamba sahaya, kebalikan dari budak. Kalau orang statusnya sebagai budak ketika zaman dulu, maka tidak diwajibkan sholat Jumat. Dan tidak sedang bepergian. Tidak sedang bepergian itu, misal kita dari sini bepergian ke Jakarta atau kemana, di tengah-tengah perjalanan masuk waktu sholat Jumat, tidak apa-apa, tidak melakukan sholat Jumat, nanti diganti sholat zuhur. Tapi sedang perjalanan pun, bepergian pun ini ada jaraknya, yaitu 89 km. Jadi mungkin dari sini sampai ke Jakarta. Kalau dari sini sampai ke Karawang, itu masih wajib sholat Jumat. Nah, syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat seperti tadi dijelaskan bahwa yang pertama adalah Islam, kedua balik itu berapa tahun biasanya? 15 tahun. 15 tahun, 5 tahun belum balik. Balik itu artinya dewasa. Berarti sudah 15 tahun atau perempuan mas sudah haid. Atau juga kalau belum 15 tahun, belum haid tapi sudah keluar mani, berarti itu juga sudah balik. Sudah ini dianggap dewasa. Terus yang ketiga berakal, seperti tadi orang gila tidak wajib. Merdeka berarti budak sahaya, hamba sahaya tidak wajib. Laki-laki berarti perempuan tidak wajib. Sehat
dan bermukim. Bermukim itu menetap, tidak sedang bepergian. Terus yang selanjutnya adalah syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat, pertama syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada syarat sahnya. Perhatikan, syarat sah itu maksudnya kalau tidak dilakukan maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang pertama adalah sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilakukan di waktu zuhur. Jangan ada ide seperti ini, Pak, sekarang kan banjir misal. Kita sholat Jumatnya nanti di jam 3 aja, jam 3. Baru khutbah, belum selesai sholat Jumat, sudah masuk waktu sholat asar. Maka tidak bisa, harus antara khutbah dan sholat Jumatnya berada di waktu sholat zuhur. Berarti boleh dong jam 1? Boleh, sebenarnya boleh jam 1, jam 2. Yang penting nanti sholat dan kedua khutbahnya berada di waktu zuhur. Yang kedua, dilaksanakan di area pemukiman warga. Kalau dilakukan di tengah-tengah, misal di tengah-tengah hutan, atau tidak boleh. Jadi harus benar-benar posisinya di tempat yang ramai, di area pemukiman warga. Misal di sini nih, kita mungkin di sini di Tanjung Sari Barat. Sholat Jumatnya misal di daerah yang terpencil, misal di mana, di hutan mana gitu. Itu tidak boleh, ya harus di sini. Yang kedua, yang ketiga adalah rakaat pertama harus dilaksanakan secara berjamaah. Maksudnya kalau memang ada orang yang tidak bisa melakukan sholat Jumat bareng dengan imam, yang penting satu rakaat pertama itu harus dengan imam. Yang selanjutnya nomor 4, sholat Jumat adalah jamaah sholat Jumat adalah orang-orang yang wajib menjalankannya. Tidak bisa seperti ini, misal ada sholat Jumat tapi yang sholat itu anak kecil semua. Nah itu tidak boleh, tidak sah. Yang sholat Jumat itu jamaahnya ya harus usia 15 tahun ke atas, laki-laki. Ada Pak sholat Jumat tapi perempuan semua, ya tidak sah. Yang selanjutnya adalah tidak didahului atau berbarengan dengan jumatan yang lain dalam satu desa. Jadi misalkan di sini Sari Barat, jumatannya harus satu. Tapi misalkan kalau mau ada 2, itu harus ada alasan yang dibenarkan. Misal masjidnya kecil, terus tidak bisa menampung jamaah, maka dibuat 2 masjid boleh. Jadi kalau memang masih menampung satu masjid, ya tidak boleh ada 2 jumatan dalam satu desa. Yang terakhir adalah didahului kedua khutbah. Jadi harus khutbah dulu, baru sholat Jumat. Urutan rangkaian sholat Jumat ini sudah paham pastinya. Yang pertama adalah masuk masjid, langsung melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini hukumnya sunnah. Terus setelah tahiyatul masjid kita menunggu azan, baru azan pertama. Setelah azan pertama kita sebagai jamaah sholat Jumat sholat lagi, namanya sholat qobliyah Jumat. Terus azan kedua, setelah azan kedua baru khutbah pertama. Nah setelah khutbah pertama ada bedanya dengan khutbah-khutbah yang lain. Harus ada duduk di antara 2 khutbah. Jadi khotib itu harus duduk dulu, baru nanti setelahnya ada khutbah kedua. Pak kalau nggak ada kursinya ya bisa sambil duduk di lantai. Pak kalau diteruskan khutbah pertama langsung khutbah kedua tidak ada duduk, Pak itu tidak sah. Harus ada duduk. Yang selanjutnya adalah baru pelaksanaan sholat Jumat. Sudah pemaparan dari Bapak, mungkin untuk selanjutnya bisa kita praktekkan sholat Jumat. Silakan yang maju ke depan. Abdul Malik sama Hasbi. Contoh pelaksanaan sholat Jumat. Maju ke depan. Misal kita masuk ke masjid, terus nunggu azan berkumandang. Contoh satu, Abdul Malik sebagai muadzin, terus Hasbi sebagai khatib atau imam sholat Jumat. So, dimulai dari Abdul Malik, azan dulu.
habis mendengar adzan pertama apa yang harus dilakukan tadi? Sholat sholat qobliyah qobliyah Jumat. Jadi kita melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat. Setelah melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat, baru khatib ataupun imam naik ke mimbar. Salam dulu dan setelah salam baru adzan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti setelah ini adzan lagi, adzan kedua. Malik adzan dulu. Nah, nanti setelah adzan kedua baru khatib ataupun orang yang khutbah. Langsung ke, jangan salah lagi, langsung membaca khutbah. Nah, kalau memang sudah hafal pertama, maka si khatib itu diwajibkan untuk duduk. Jadi duduknya itu bukan duduk karena pegel ya, ingat-ingat. Duduknya itu memang karena wajib untuk duduk. Misal, biasanya di depan mihrab, di dekat mihrab itu sudah ada kursi. Jadi nanti setelah khutbah pertama duduk dulu, duduk. Setelah duduk sebentar, paling sekadar membaca surat Al-Ikhlas atau membaca sholawat atau membaca pada yang lain boleh. Nah, setelah duduk baru berdiri lagi, khutbah yang kedua, coba khutbah yang kedua. Nah, khutbah kedua itu ada doa, sekalian doa di khutbah yang kedua. Doanya panjang, ya tergantung itu mah. Bisa panjang, bisa pendek. Ini contoh saja doa. Khutbah kedua, alhamdulillah. Cukup. Ini khutbah kedua, contoh. Nah, setelah khutbah kedua, baru khatib meninggalkan mimbar. Baru setelah itu muadzin qomat. Allahu Akbar. Itu pembahasan tentang sholat Jumat. Nanti Bapak kasih LKPD, lembar kerja peserta didik masing-masing, satu kelompok satu, dikerjakan, nanti dibawa ke depan. Udah ya, silakan maju ke depan dari kelompok sana. Willy, silakan maju ke depan Willy. Ya, silakan dari kelompok 3 menghadap ke teman-temannya. Menyimpulkan apa yang telah Bapak tadi sampaikan. Jadi, sholat sunat hukumnya wajib bagi laki-laki yang memenuhi syarat. Silakan, ada yang mau bertanya? Apakah perempuan boleh melakukan sholat Jumat? Boleh. Boleh, tapi tidak wajib. Ya, terima kasih kepada teman yang telah maju ke depan. Silakan untuk kembali. Jadi kesimpulannya, sholat Jumat tadi hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa wajib? Bagi laki-laki yang telah memenuhi syarat. Kalau belum memenuhi syarat berarti wajib atau tidak? Tidak wajib. Kalau sedang bepergian wajib atau tidak? Tidak wajib. Kalau sedang kebanjiran wajib atau tidak? Tetap wajib. Kalau memang memungkinkan untuk melakukan sholat Jumat. Saya kata dari Bapak, kalian tetap harus melakukan sholat Jumat sesibuk apapun kita belajar di sekolah. Mungkin pulang dari sekolah terasa capek, terasa letih,
pusing dan seterusnya. Tetap untuk laki-laki harus melaksanakan sholat Jumat. Udah berkemas? Silakan dipimpin oleh ketua. Sebelum pulang marilah kita berdoa mulai.